Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kanit Reskrim Polsek Pagi, Polres Sukoharjo, Polda Jateng, Ibda Sutrisno, berjuang melestarikan wayang kulit sebagai budaya bangsa. Selain itu, Ibda Sutrisno juga mengajarkan seni wayang kulit kepada anak-anak dan remaja agar tauladan peninggalan seni leluhur tidak punah. Abyor kang lintang gumedat. Wayang itu hidup, bukan sekedar tontonan, tapi tuntunan dan tatanan. Dan sebagai polisi, saya percaya, hukum juga bicara tentang nilai-nilai yang sama. Setiap hari saya berangkat bekerja seperti biasa. Tapi setelah lepas dinas, saya kembali ke budaya. Tugas saya di kepolisian adalah penegakan hukum. Tapi dalam menjalani itu, pendekatan budaya bisa jadi jembatan antara aparat dan masyarakat. Saya selalu sampaikan ke anggota, jadi polisi itu bukan cuma soal menangkap, tapi bagaimana caranya kita hadir dengan hati. Karena masyarakat itu bisa disentuh bukan cuma dengan hukum, tapi dengan hati. Kalau kita ingin dipercaya, ya kita harus dekat dengan mereka. Sama seperti dalang, harus ngerti isi hati penonton. Setiap tokoh wayang punya makna, sama seperti peran kita. Ada waktu bertarung, ada waktu mendidik. Wayang itu tak pernah diam. Di balik diamnya tersimpan nilai, nasihat, dan kekuatan. Anak-anak itu harus kenal budaya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang ngajari? Karena saya ingin ada penerus, supaya budaya ini nggak mati. Saya kadang sisipkan pesan Kamtibmas dalam cerita, biar masyarakat sadar, lewat lakon mereka bisa melihat kenyataan. Wayang itu bukan sekedar tontonan, tetapi di dalamnya itu ada tuntunan. Padangkara itu wadah kami, polisi-polisi yang juga seniman. Waktu launching itu rasanya bangga sekali. Kita tunjukkan bahwa polisi juga bisa melestarikan budaya bangsa yang adiluhung ini. Saya percaya hukum dan wayang itu punya kemiripan. Dua-duanya tentang keseimbangan, tentang siapa yang berada di jalan yang benar dan salah. Wayang itu alat dakwah. Lewat itu saya bicara tentang keadilan, tentang budi pekerti, dan kadang tentang hukum. Kapolres sangat mendukung saya tetap berkesenian. Beliau bilang, budaya bisa jadi jembatan yang kuat untuk merangkul masyarakat. Dalang dan polisi, dua dunia yang saya jalani. Tapi tujuan saya satu, menjaga harmoni. Selamat Hari Bayangkara ke-79. Semoga pengabdian ini selalu menjadi cahaya, menjaga ketertiban dengan hati, menyentuh masyarakat melalui budaya. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Kanit Reskrim Polsek Pagi, Polres Sukoharjo, Polda Jateng, Ibda Sutrisno berjuang melestarikan wayang kulit sebagai budaya bangsa dan mengajarkan seni wayang kulit kepada anak-anak serta remaja agar tauladan peninggalan seni leluhur tidak punah. Saat ini kita telah terhubung dengan Ibda Sutrisno. Selamat sore Pak Ibda Sutrisno. Selamat sore, Bang. Dapat dijelaskan secara singkat Anda menjadi dalang wayang kulit dari kepolisian dalam melayani masyarakat ini, Pak? Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi, saya secara pribadi belajar mendalang, yang mana saya melihat sangat efektif sekali sarana wayang kulit tersebut bisa kami jadikan untuk sarana berkomunikasi dengan masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat, menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat,
kira-kira seperti itu arah tujuan kami belajar mendalang dan mendalaminya. Baik, dalam mendalami peran menjadi dalang wayang kulit, adakah pesan Kamtibmas dalam cerita tersebut, Pak? Ya, jadi setiap dalam pementasan atau dalam kita memainkan satu pagelaran wayang kulit, di saat-saat tertentu pasti kita akan sisipkan penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat dan juga penyampaian terkait dengan perundang-undangan yang mana harus ditaati, dipatuhi oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima apa yang kita sampaikan melalui media wayang kulit tersebut. Apakah ada wadah organisasi khusus untuk dalang kepolisian dan diketuai oleh siapa, Pak? Ya, untuk wadah khusus, secara kebetulan saya sendiri sebagai pramakarsa berdirinya Paguyuban Dalang Bayangkara, yang mana Paguyuban Dalang Bayangkara tersebut diketuai oleh beliau AKBP Kombes ya, mohon maaf, saya ulangi, Kombes Yolanda Evelyn Sebayang, dan keberadaan Paguyuban Dalang Bayangkara atau Padangkara tersebut sudah kami sounding, sudah kami laporkan kepada beliau Bapak Kapolri. Alhamdulillah pada saat saya sampaikan adanya Paguyuban Dalang Bayangkara tersebut, beliaunya mengapresiasi yang sangat luar biasa dan mensupport dengan adanya Paguyuban Dalang Bayangkara, yang mana anggota Paguyuban Dalang Bayangkara tersebut adalah anggota Polri yang berada di seluruh Indonesia yang mempunyai kemampuan untuk mendalang. Di antaranya tersebar di Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda DIY, dan lainnya. Demikian terkait dengan wadah kami Paguyuban Dalang Bayangkara, yang mana untuk pentas nanti tanggal 4 Juli di lapangan Bayangkara, salah satunya Ibda Srianto itu adalah anggota dari Paguyuban Dalang Bayangkara tersebut. Demikian. Baik, dari informasi yang kami dapat, Anda juga mengajar anak-anak dan remaja untuk menjadi dalang wayang kulit. Dapat diceritakan, Pak? Iya, jadi kita sangat peduli dan pada saat situasi seperti ini kita juga sangat memperhatikan perkembangan budaya yang ada di Indonesia atau budaya asli milik kita. Jadi kami tergugah untuk mengajarkan seni budaya wayang kulit khususnya kepada remaja dan anak-anak tingkat SD maupun SMP, yang mana tujuan kami adalah biar wayang atau budaya wayang kulit ini tidak punah atau tergerus oleh budaya-budaya yang berasal dari luar. Jadi jangan sampai, harapan kami adalah jangan sampai generasi kita itu menjadi tamu di rumah kita sendiri. Nah, kita punya seni budaya yang adiluhung, yang mana itu adalah wayang kulit adalah warisan leluhur yang harus kita lestarikan biar regenerasi kita tetap sambung sinambung, tidak pernah terputuskan. Demikian tujuan kami. Dan bagaimana Anda menjadikan kebudayaan wayang kulit ini agar tidak tergerus oleh teknologi dan budaya asing, Pak? Ya, diantaranya upaya kami adalah supaya budaya adiluhung wayang kulit ini tidak tergerus oleh budaya asing. Satu, kita menanamkan rasa cinta, rasa suka generasi muda, generasi penerus kita terhadap seni budaya yang kita punyai ini. Sekaligus kita mengajarkan nilai-nilai luhur yang ada, yang terkandung di dalam seni wayang kulit ini. Dengan kita sudah menyintai, menyukai, sehingga kita mempelajari, memahami, dan insya Allah untuk seni budaya, utamanya wayang kulit, tidak akan punah dan tidak akan kalah dengan
budaya yang datang dari luar negeri atau budaya yang notabene bukan budaya kita dengan budaya ketimuran. Jadi untuk penyampaiannya kita baik secara langsung maupun dengan secara online, kita sharing dengan media sosial yang mana kita sekarang sudah marak dengan adanya media sosial, baik itu Facebook, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, Instagram, Twitter. Nah, itu harus kita manfaatkan sebagai sarana untuk memberikan pembelajaran terhadap generasi kita agar ya ikut andil dalam melestarikan seni budaya yang adiluhung ini. Demikian. Baik, terima kasih Kanit Reskrim Polsek Baki, Polres Sukoharjo, Polda Jateng, Ibda Sutrisno telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi, Pak. Selamat sore dan salam presisi. Polri mendapatkan apresiasi dari Asosiasi Profesi Satpam Indonesia dan mitra lainnya atas terselenggaranya Lomba Satpam Teladan tingkat pusat. Kegiatan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Satpam di Indonesia. Polri mendapatkan apresiasi dari Asosiasi Profesi Satpam Indonesia dan mitra lainnya terselenggaranya Lomba Satpam Teladan tingkat pusat yang digelar oleh Korbinmas Baharkam Polri dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Satpam di Indonesia. Abdul Aziz Said selaku Ketua Umum Asosiasi Profesi Satpam Indonesia merasa bangga karena dipercayakan oleh Polri sebagai salah satu juri dalam perlombaan ini. Ia juga menegaskan kegiatan ini menjadi ajang peningkatan kompetensi Satpam dalam menjalankan tugasnya. Saya telah ditunjuk oleh Polri sebagai Dewan Juri sudah beberapa tahun terakhir ini. Saya menjadi juri bangga sekali karena itu kepercayaan buat kami dari APSI yang tentunya memang di bidangnya adalah profesi Satpam, sehingga sangat cocok kalau kami ditunjuk menjadi salah satu tim juri dalam Lomba Satpam Teladan. Seorang Satpam itu kalau sudah menjadi juara diharapkan mereka profesional, ya kan? Nah, profesional unsurnya ada 3, ada knowledge, ada skill, ada attitude. Dari 3 itu dijabarkan menjadi sebuah pertanyaan tentunya ya. Jadi ada yang berkaitan dengan skill yang hard skill, ada yang soft skill. Karena pada dasarnya Satpam itu selain mengamankan sebuah instalasi adalah juga melayani kepada pelanggan. Lomba Satpam Teladan tingkat pusat yang berlangsung di Hotel Royal Palm Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa 24 Juni 2025 menghadirkan 9 peserta Satpam terbaik yang mana sudah melalui proses seleksi ketat dari berbagai polda di seluruh Indonesia. Ajang ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan Satpam dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Saya mengapresiasi kegiatan ini dan terima kasih kepada Kapolri dan Baharkam dan tentunya Korbinmas dan Dirbin Potmas ya yang telah menyelenggarakan acara ini, dan ini menjadi kegiatan rutin. Kita sangat mengapresiasi karena ini juga bagi Satpam merupakan suatu motivasi untuk bekerja lebih baik dan lebih baik terus, mengingat bahwa Satpam yang telah menjadi juara nantinya ya selain bisa berkunjung ke Jakarta kalau yang dari daerah, dan tentunya akan mendapatkan hadiah dari Kapolri langsung maupun dari asosiasi ya. Selamat Hari Bayangkara ke-79 Polri untuk masyarakat. Mewakili Kakorbinmas Baharkam Polri, Kombes Pol Indra selaku Kasubdit Binkamsa Ditbin Potmas turut menghadiri secara langsung lomba ini.
Kegiatan ini menguji kemampuan Satpam dalam 4 aspek utama, yaitu administrasi, pengetahuan dasar Satpam, keterampilan, serta etika dan kesiapan kerja. Dengan sistem penilaian yang menyeluruh, Korbinmas Baharkam Polri menunjukkan komitmennya dalam membangun sinergi yang kuat antara Polri dengan komunitas keamanan swakarsa dalam memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-79, Korbinmas Baharkam Polri menggelar lomba Satpam Teladan tingkat pusat tahun 2025 bertempat di Hotel Royal Palm, Cengkareng, Jakarta Barat. Perlombaan ini digelar dari 22 hingga 24 Juni 2025. Korbinmas Baharkam Polri menggelar lomba Satpam Teladan tingkat pusat yang bertempat di Hotel Royal Palm Cengkareng, Jakarta Barat. Perlombaan ini digelar dari 22 Juni hingga 24 Juni 2025. Sebanyak 9 peserta merupakan Satpam terpilih yang melewati seleksi ketat dari Polda jajaran se-Indonesia pada 16 hingga 17 Juni 2025. Kemudian pada 18 Juni 2025 peserta terbaik dikirimkan untuk mengikuti perlombaan Satpam Teladan tingkat pusat yang digelar oleh Korbinmas Baharkam Polri. Mewakili Kakorbinmas Baharkam Polri, Kombes Pol Indra selaku Kasubdit Bin Kamsa Ditbin Potmas turut menghadiri secara langsung pada penutupan lomba ini. Dalam momentum tersebut ia turut menyampaikan pembulatan dan tujuan dari digelarnya lomba Satpam Teladan. Lomba Satpam ini adalah lomba yang untuk tahun keduanya yang kita laksanakan dan insya Allah bisa kita laksanakan tiap tahun. Tujuannya kita ingin menghormati, kemudian memberikan apresiasi kepada teman-teman Satpam selaku mitra Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas non-justisial. Ini amanat ketentuan peraturan perundang-undangan angka Satpam, kita bagaimana kita memuliakan profesi Satpam. Tentunya dengan kegiatan ini bisa lebih memotivasi teman-teman Satpam dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan wewenangnya sebagai pengemban fungsi kepolisian. Dalam perlombaan ini, kualifikasi Satpam terbagi ke dalam 3 tingkatan yang meliputi Satpam Gada Utama yaitu di level manajer, Gada Madya di level supervisor, dan Gada Pertama di level pelaksana. Selain itu, penilaian dalam perlombaan Satpam Teladan tingkat pusat ini meliputi 4 aspek, yaitu administrasi, pengetahuan dasar Satpam, keterampilan, etika dan siap kerja. Tentunya dengan kegiatan ini bisa lebih memotivasi teman-teman Satpam dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan wewenangnya sebagai pengemban fungsi kepolisian. Kita tidak ingin lagi Satpam hanya dianggap sebagai petugas jaga. Dan ini harus kita sosialisasikan kepada masyarakat, kepada user. Siapa Satpam Indonesia ini? Tentunya melalui kegiatan ini kita ingin berharap juga teman Satpam juga mulai mensosialisasikan tentang profesi ini. Bagaimana caranya? Ya, harus kompeten. Satpam harus pembentukannya harus sesuai dengan regulasi. Dan ini sudah bersama-sama kita dengan APSI, dengan Abu Japi, dan dengan para teman-teman BUJP, ya, dengan para penghati keamanan, bagaimana kita akan meningkatkan kualitas kompetensi para Satpam di Indonesia sesuai dengan kualifikasinya.
Kegiatan ini juga menjadi momentum membangun sinergitas antara Polri dan komunitas keamanan swakarsa agar lebih adaptif dan responsif di era digital dan dinamika sosial yang semakin kompleks. Lomba ini merupakan wujud komitmen Polri melalui Korbinmas Baharkam Polri dalam meningkatkan standar profesionalisme Satpam tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan yang selalu dijunjung dalam Polri presisi. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Lomba Satpam Teladan tingkat pusat tahun 2025 yang digelar oleh Korbinmas Baharkam Polri resmi ditutup. Penutupan ini digelar pada Selasa 24 Juni 2025. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter Polri TV, Aisyah Baharsyah dan juru kamera Andi Putra. Ya, selamat siang pemirsa Polri TV, melaporkan langsung dari Hotel Royal Palm Jakarta Barat dalam kegiatan penutupan Lomba Satpam Teladan tahun 2025 yang digelar oleh Korbinmas Baharkam Polri. Di mana dalam lomba ini dimulai dari tanggal 22 Juni hingga 24 Juni 2025. Dan dalam momentum ini tentunya mewakili Kakorbinmas Baharkam Polri yaitu Kombes Pol Indra selaku Kasubdit Bin Kamsa Ditbin Mas Korbinmas Baharkam Polri turut hadir secara langsung dan menutup jalannya lomba ini. Dalam momentum penutupan lomba ini tentunya Kombes Pol Indra turut memberikan pembulatan, di mana dalam pembulatannya ia menekankan bahwa pertama, momentum ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Satpam yang merupakan mitra Polri tentunya sebagai profesi dalam pengemban fungsi kepolisian terbatas non-yudisial agar dapat lebih bersinergi dengan Polri tentunya dalam menjaga Kamtibmas di wilayahnya. Kemudian juga ini menjadi momentum dalam membangun sinergi antara Polri dan juga Satpam sebagai komunitas keamanan swakarsa agar lebih adaptif dan responsif di era digital tentunya dalam menjamin keamanan sosial. Dan pemirsa, Lomba Satpam Teladan tingkat pusat ini tentunya telah memasuki tahun kedua dan juga bersinergi dengan Asosiasi Profesi Satpam Indonesia atau APSI dan juga mitra lainnya. Pemirsa Polri TV, tentunya perlombaan ini diikuti sebanyak 9 peserta, di mana mereka berasal dari perwakilan Polda jajaran yang sebelumnya telah mengikuti seleksi pada tanggal 16 hingga 17 Juni 2025. Dan dari hasil seleksi maka terkumpullah 9 peserta yang merupakan kategori terbaik dan juga diikutsertakan dalam perlombaan Satpam Teladan tingkat pusat ini. Pemirsa Polri TV juga dalam momentum ini turut dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu Satpam Gada Utama terdapat pada level manajer, kemudian juga Gada Madya yaitu terdapat di level supervisor, dan terakhir yaitu Gada Pratama yaitu di level pelaksana. Kemudian juga aspek penilaian dalam lomba ini meliputi administrasi, kemudian juga pengetahuan dasar Satpam hingga keterampilan dan juga etika siap bekerja. Pemirsa, dari 9 peserta ini tentunya didapati beberapa dari mereka yang terbaik tentunya berasal dari masing-masing Polda jajaran. Pemirsa, tentunya dalam momentum ini atau Lomba Satpam Teladan tingkat pusat yang digelar oleh Korbinmas Baharkam Polri merupakan salah satu bukti nyata komitmen Polri bahwa Polri selalu siap untuk mewujudkan tentunya standar Satpam yang berintegritas, kemudian juga profesional dalam sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang selalu dijunjung tinggi melalui Polri presisi. Dan ini selaras dalam membantu tugas-tugas kepolisian yang tertera dalam catur prasetya dan juga tribrata Polri, di mana Polri sebagai pengayom, pelindung dan juga pelayan yang baik untuk masyarakat. Demikian pemirsa, dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV.
Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.